Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas imunologi yang berjudul Diagnosi Akurat COVID-19 oleh protein SARS-CoV-2 ORF8 yang disekresi oleh novel imunogenik, di mana anggota kelompok kami terdiri dari Adinda Satrianti Oktari, Muhammad Robi Rizky, dan Nana Mardiana. Berikut poin pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pendahuluan yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Robi Rizky. Hasil akan disampaikan oleh saudari Nana Mardiana, dan untuk tahap diskusi akan disampaikan oleh saya sendiri, Adinda Satrianti Oktari. Baik, terima kasih Adinda. Langsung saja, tes diagnostik yang akurat untuk infeksi virus corona atau SARS-CoV-2 pernapasan akut berat awal menjadi senjata utama pengendalian pandemi penyakit coronavirus atau COVID-19. Dilaporkan bahwa genom SARS-CoV-2 mengandung gen aksesori ORF8 unik yang tidak ada pada virus corona patogen manusia lainnya. Di sini SARS-CoV-2 ORF8 sebagai protein baru yang disekresi imunogenik dan menggunakannya untuk diagnosis COVID-19 yang akurat. Protein ORF8 ekstraseluler terdeteksi dalam supernatan kultur sel dan dalam serum pasien COVID-19. Selain itu, ORF8 ditemukan sangat imunogenik pada pasien COVID-19. Ini menunjukkan bahwa seropositif dini untuk ORF8, IgM, IgG, dan IgA. Sekresi ORF8 selama infeksi SARS-CoV-2 di sini diperkirakan memfasilitasi peningkatan respons sel B. Tes serologis yang mendeteksi antibodi anti-ORF8 IgG dapat digunakan untuk diagnosis COVID-19 secara dini dan akurat. Serologi adalah salah satu cabang imunologi yang mempelajari reaksi antigen antibodi secara in vitro. Reaksi serologis dilakukan berdasarkan asumsi bahwa agen infeksius memicu host untuk menghasilkan antibodi spesifik yang akan bereaksi dengan agen infeksius tersebut. Reaksi ini dapat digunakan untuk mengetahui respon tubuh terhadap agen infeksius secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya yaitu material dan metode yang digunakan dalam diagnosis ini. Yang pertama adalah kelompok pasien, kemudian plasmid, kultur sel, transfeksi, dilanjutkan dengan produksi dan pemurnian protein SARS-CoV-2 ORF8 rekombinan, kemudian ada analisis Western blotting, kemudian imunopresipitasi, selanjutnya analisis menggunakan kromatografi cair spektrometri massa atau bisa menggunakan spektrometri massa, kemudian pewarnaan imunofluoresensi, ekstraksi RNA, transkripsi balik dan RT-PCR, kemudian penyelarasan berganda dan analisis filogenetik, prediksi struktur protein, pengujian Abbott arsitek, kemudian analisa menggunakan teknik ELISA. Selanjutnya yang terakhir yaitu perhitungan statistik dengan menghitung standar deviasi. Hasil karakterisasi in silico protein SARS-CoV-2 ORF8. Pada gambar pertama atau gambar 1 dapat dilihat karakterisasi protein SARS-CoV-2 ORF8. Protein SARS-CoV-2 ORF8 adalah protein yang unik dalam virus corona patogen manusia. Pada gambar A dapat dilihat analisis filogenetik urutan asam amino ORF8. Ada 3 clade urutan ORF8 yang berasal dari virus corona mirip SARS kelelawar. Dapat dilihat pada clade 1 yang berwarna merah muda. SARS-CoV-2 manusia dan virus corona mirip SARS kelelawar yang terkait erat dapat dilihat pada clade 2 yang berwarna orange. dan SARS-CoV-2 manusia dan Faguma yang
corona mirip SARS kelelawar dapat dilihat pada clade 3 yang berwarna hijau. Pada gambar B, beberapa penyelarasan urutan asam amino ORF8. Peptida sinyal yang berwarna hitam diprediksi dari semua urutan clade 2 atau ORF8. 4 situs sintein C25, C37, C83, dan C90 diperkirakan membentuk 2 ikatan disulfida. Substitusi asam amino leusin ke serin di situs 84 SARS-CoV-2 ORF8 yang ditandai dengan warna merah. Untaian yang diprediksi adalah untaian A hingga G. Untuk yang gambar C, diprediksi struktural in silico dari protein ORF8 yang matang. ORF8 yang matang dimulai dari posisi asam amino 16 yaitu ujung N dan berakhir pada asam amino 121 yaitu pada ujung C. SARS-CoV-2 ORF8 adalah protein yang disekresikan, dimana kita dapat melihat pada gambar 2 merupakan gambar SARS-CoV-2 ORF8 secara aktif disekresikan ke dalam supernatant kultur. Pada gambar A merupakan gambar skematik yang menggambarkan metode deteksi ORF8 dalam supernatant sel dan kultur. DNA plasmid yang mengkode SARS-CoV-2 ORF8 atau ORF9b dengan tag flag ditransfeksi menjadi sel A549 dan 29FT. Pada 48 jam pasca transfeksi, desain sel atau CL dan supernatant kultur atau CN dipanen dan protein ORF8 diimunopresipitasi atau IF dan dideteksi dengan Western blotting. Pada gambar B dan C, ORF8 secara aktif disekresikan ke dalam supernatant kultur sel A549 dan 293FT. Protein yang disekresikan terdeteksi dalam supernatant kultur ditunjukkan dengan tanda bintang merah. Pada gambar D, diagram yang menggambarkan mutan peptida sinyal terminal N dari ORF8 yang digunakan untuk studi sekresi protein. 3 mutan meliputi mutan penghapusan peptida sinyal atau delta SP, mutasi leusin hidrofobik internal menjadi arginin hidrofilik, dan mutasi 3 asam amino kecil yang tidak bermuatan di dekat lokasi pembelahan yang diusulkan menjadi arginin. Pada gambar E, DNA plasmid mengekspresikan mutan ORF8 wild type dan signal peptida mutan ditransfeksi menjadi sel 293FT selama 48 jam. ORF intraseluler diekspresikan ke dalam CL dan ORF ekstraseluler disekresikan dalam CN. Terdeteksi seperti yang dijelaskan pada panel B dan C. Ekspresi seluler dari transkrip ORF8 dideteksi oleh RT-PCR. Gambar S merupakan ekspresi intraseluler dan ekstraseluler dari 2 genotip ORF8 dideteksi seperti yang dijelaskan pada panel B dan C. Pada gambar G dan H, lokalisasi subseluler dari protein ORF8. Sel A549 ditransfeksi dengan ORF8 flag tag dan diwarnai dengan anti-flag warna hijau di panel G dan H, antitubulin warna merah di panel G, atau antibodi anti-kalmazin warna merah di panel H. Inti diwarnai dan
terinfeksi dengan flag tag ORF8. Sinyal hijau melambangkan flag tag ORF8, sinyal merah melambangkan DM130, dan sinyal biru melambangkan DAPI. Gambar ketiga merupakan gambar Peptida SARS-CoV-2 ORF8 ditemukan dalam serum pasien COVID-19. Peptida ORF8 terdeteksi berlimpah dalam serum pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2. Sampel serum dilakukan analisis spektrometri massa kromatografi cahaya. Cakupan urutan SARS-CoV-2 ORF8 dalam sampel serum dari 2 pasien COVID-19 ditampilkan. Peptida yang teridentifikasi pada kedua sampel ditandai dengan warna orange. Peptida SARS-CoV-2 ORF8 ditemukan dalam serum pasien COVID-19. Dilihat dari gambar 4, merupakan gambar antibodi anti-ORF8 yang melimpah terdeteksi dalam serum pasien COVID-19 pada 28 hari setelah timbulnya gejala. Gambar A ke C merupakan titers antibodi melawan SARS-CoV-2 ORF8 di 29 serum pasien yang dirawat di rumah sakit, dikumpulkan 28 hari setelah onset gejala dan donor kontrol sehat, diperiksa dengan ELISA. Pada gambar D ke F merupakan titer serum antibodi terhadap SARS-CoV-2 nukleoprotein pada pasien dan donor darah sehat, diperiksa dengan ELISA. Garis putus-putus mewakili nilai batas. Protein ORF8 sangat imunogenik pada pasien COVID-19. ORF8 adalah protein virus yang disirkulasikan yang dapat dideteksi dalam serum pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Untuk mengetahui apakah ORF8 bersifat imunogenik, dilakukan pengujian keberadaan antibodi anti-ORF8 pada pasien yang terinfeksi menggunakan uji imunosorben terkait enzim ORF8. Selain itu, tingkat seropositif untuk anti-ORF8, IgM, dan IgA cukup tinggi. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa titer anti-N, IgG, IgM, dan IgA pada pasien COVID-19 meningkat seiring waktu setelah infeksi. Oleh karena itu, dilakukan juga analisis kelimpahan antibodi anti-N dengan N-ELISA internal. Hasil yang diperoleh sejalan atau sama dengan hasil penelitian sebelumnya, di mana angka seropositif mengenai anti-N IgM cukup tinggi pada pasien. Hasil ini menunjukkan bahwa ORF8 sangat imunogenik dalam menimbulkan respon antibodi pada pasien COVID-19. Diagnosis dini dan akurat dengan anti-ORF8 IgG ELISA dapat dilihat pada gambar 5 merupakan deteksi IgG anti-ORF8 dalam sampel serum anti-N IgG negatif dari pasien COVID-19. Antibodi anti-ORF8 dapat dideteksi dalam kasus COVID-19 yang dikonfirmasi RT-PCR tetapi abort arsitek seronegatif. Hasil diagnostik dari abort arsitek SARS-CoV-2 IgG immunoassay, sampel seropositif abort menghasilkan IgG dan IgA anti-N meningkat secara signifikan dibandingkan dengan donor sehat. Sedangkan sampel abort negatif berjumlah sekitar 68,8% atau 39,1% dari pembacaan di atas garis batas. Hasil ini menunjukkan bahwa deteksi antibodi anti-ORF8 lebih sensitif dan akurat dibandingkan deteksi antibodi anti-N konvensional dalam mengidentifikasi pasien COVID-19 terutama pada tahap awal infeksi. Deteksi IgG
IgG anti-ORF8 berhasil dalam serum pasien serial selama rawat inap. Pada gambar 6, dapat melihat deteksi serum anti-ORF8 IgG selama awal rawat inap pasien COVID-19. Deteksi antibodi anti-ORF8 di RT-qPCR memastikan pasien COVID-19 bergejala dan asimptomatik. Pada gambar A, anti-ORF8 IgG dihitung dalam sampel serum serial yang diperoleh dari 14 pasien COVID-19 yang dikonfirmasi RT-qPCR garis putus-putus mewakili nilai batas. Pada gambar B, anti-N IgG dihitung dengan uji Abbott Architect SARS-CoV-2 IgG dalam set sampel serum yang sama dengan yang diuji pada panel A. Pada gambar C dan D, data yang dihasilkan dari panel A dan B dipresentasikan sebagai hasil pasca gejala onset untuk 10 pasien COVID-19 asimptomatik dan 4 asimptomatik. Lalu untuk tahap selanjutnya kita diskusi. Penelitian saat ini telah melaporkan bahwa pasien COVID-19 mengembangkan antibodi penetral dan respon antibodi SARS-CoV-2 spesifik. Tes terhadap antibodi yang menargetkan lonjakan dan protein N telah memanfaatkan strategi diagnostik yang efektif seperti ELISA, CLIA, dan uji agen lateral. Namun keterbatasan utama dari deteksi antibodi terhadap lonjakan dan protein N adalah bahwa mereka negatif pada fase akut infeksi, membuat sensitivitas yang lebih rendah dari diagnosis yang dimediasi oleh antibodi. Patut dicatat bahwa 10 dari 175 pasien yang dikonfirmasi tidak mengembangkan respon antibodi SARS-CoV-2 spesifik yang diperiksa dengan uji pseudo partikel. Sedangkan antibodi pengikat masih terdeteksi oleh ELISA. Dalam satu laporan baru-baru ini ada 37 pasien yang asimptomatik dan 37 pasien yang bergejala. Lebih dari 90 dari kedua kelompok menunjukkan penurunan tajam pada tingkat protein N dan antibodi IgG spesifik protein partikel dalam 2-3 bulan setelah infeksi. SARS-CoV-2 ORF8 adalah protein unik yang tidak ada dalam virus corona patogen manusia lainnya. Pada penelitian ini didemonstrasikan bahwa ORF8 adalah protein yang disekresi yang dapat dideteksi dalam sampel serum pasien COVID-19. Dibandingkan dengan respon antibodi terhadap SARS-CoV-2, ORF8 memunculkan serokonveksi yang dipercepat selama infeksi SARS-CoV-2 awal. Pada uji in vitro, ORF8 menunjukkan bahwa segera disekresikan setelah ekspresi. Oleh karena itu, dihipotesiskan bahwa ORF8 yang disekresikan selama infeksi awal mungkin pada 48 jam pertama mungkin telah menimbulkan respon sel B awal untuk menghasilkan antibodi anti-ORF8 sebelum atau tepat setelah onset gejala, yang mengarah ke deteksi antibodi ORF8 selama tahap awal dari infeksi setelah onset gejala yang dialami. Yang penting, antibodi anti-ORF8 tetapi bukan antibodi anti-N dapat dideteksi pada pasien asimptomatik. Hasil menunjukkan bahwa deteksi antibodi terhadap protein ORF8 yang disekresi imunogenik baru ini dapat diterapkan untuk pasien penyakit COVID-19 yang akurat dan dini. Hal ini tidak terduga karena profil imunologi pasien COVID-19 menunjukkan bahwa respon sel B dipertahankan meskipun terjadi kerusakan fungsi pada sel T, NK, monosit, dan sel dendritik yang luas
dan penurunan jumlah sel selama fase akut infeksi. Pengembangan lebih lanjut dari tes cepat kesat anti-SARS-CoV-2 URF8 IgG atau IgA yang tidak mahal dan sangat memudahkan diagnosis dini pada titik perawatan atau bahkan screening skala besar di masyarakat, di mana peralatan laboratorium khusus dan profesional tidak memadai. Karena SARS-CoV-2 adalah virus yang baru muncul dan beredar pada manusia, mutasi yang sering dilaporkan terjadi pada SARS-CoV-2 yang beredar. Sebuah survei dengan sampel yang dikumpulkan dari Januari 2020 hingga Maret 2020 menggambarkan penghapusan nukleotida dari SARS-CoV-2. Tidak jelas apakah mutasi semacam itu masih berkembang dalam fasilitasi adaptasi pada pasien pada sistem kekebalan tubuh manusia. Untuk pasien yang terinfeksi mutan URF8 yang bagus, deteksi paralel dengan metode diagnostik lain seperti RT-PCR masih diperlukan. Studi ini tidak menyelidiki imunitas seluler terhadap COVID-19, yakni respon imun yang melibatkan sel T daripada antibodi. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan perlunya besaran yang cukup atau daya tahan respon sel T untuk pembentukan antibodi. Sebuah studi terhadap 41 pasien COVID-19 yang pulih menemukan deteksi yang konsisten dari antibodi penawar sel B, memori, dan sel T terhadap ORF8 berkorelasi dengan respon sel T yang lebih awal dan tahan lama. Penyelidikan lebih lanjut pada ORF8 protein yang epitop yang dikenali oleh respon sel B dan sel T manusia memiliki relevansi langsung untuk membantu rencana vaksin kandidat dan memfasilitasi evaluasi imunogenisitas kandidat vaksin. Meskipun antibodi anti-ORF8 dapat membantu dalam diagnosis penyakit COVID-19, ada juga ketidakpastian yang besar tentang apakah tanggapan kekebalan adaptif terhadap ORF8 bersifat protektif atau patogen, dan apakah hal ini dapat memengaruhi kerentanan terhadap penyakit COVID-19. Misalnya, kemungkinan bahwa antibodi anti-ORF8 berkontribusi pada patogenesis inang dengan membentuk kompleks imun dengan protein ORF harus dievaluasi dalam penelitian selanjutnya. Selain itu, hingga saat ini durasi pelepasan SARS-CoV-2 RNA belum ditandai dengan baik. Satu penelitian terbaru terhadap 191 pasien COVID-19 melaporkan bahwa durasi rata-rata pelepasan virus adalah 20 hari pada orang yang selamat. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati tingkat anti-ORF8 IgG pada semua individu yang terinfeksi SARS-CoV-2 yang dikonfirmasi melalui RT-PCR pada dan dalam waktu 2 bulan sejak onset gejala, terutama antibodi IgG anti-ORF8 juga terdeteksi pada pasien asimptomatik. Daya tahan antibodi terhadap ORF8 dan korelasinya dengan patogenesis inang dalam jangka pendek dan panjang perlu ditentukan melalui pengujian serologi pasien COVID-19 yang sembuh.